Abis aku masuk, si Kona sama si Pet nyusul. Iya, dia bilang sih begitu. Oke kalau gitu. Sore hari itu, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Di rumah sederhana milik Kona, suasana terasa hangat. Dhot, Kona, Peot, dan Pak Budi duduk di ruang tamu. Obrolan mereka mengalir, namun suasana mulai serius saat Dhot mengutarakan maksudnya. Aku ingin jadi guru, Pak. Di sekolah Bapak, ucap Dhot mantap. Pak Budi terkejut, tapi tersenyum bangga. Serius kamu, Dhot? Iya, Pak. Tapi saya tidak ingin sendiri. Kona dan Peot juga. Mereka punya potensi besar, tambah Dhot sambil menatap kedua sahabatnya. Pak Budi menghela napas panjang. Saya mengerti niat baikmu, tapi posisi di sekolah itu terbatas. Saya bisa bantu, tapi tidak bisa langsung tiga-tiganya. Kona dan Peot menunduk. Dhot menatap mereka, lalu kembali ke Pak Budi. Berat Pak, tapi saya paham. Tiba-tiba, ponsel Dhot berdering. Ibu menelepon. Dengan cepat ia pamit dan melangkah pulang. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggu di teras. Dhot, kamu udah ngobrol sama Pak Budi? Iya, Bu. Tapi tawarannya berat. Aku cuma bisa masuk sendirian dulu. Ibunya menatapnya penuh kasih. Ibu tahu kamu punya prinsip dan kamu ingin adil sama teman-temanmu. Tapi kadang dalam hidup, kita harus sabar. Percayalah, kalau kamu melangkah duluan, kamu bisa bantu mereka dari dalam. Dhot terdiam. Ai tahu ibunya benar. Ia ingin membela teman-temannya, tapi juga ingin melihat ibunya bahagia. Ia melihat wajah ibunya yang penuh harap. Baik, Bu. Aku terima. Tapi janji ya, kalau waktunya tiba, Kona dan Peot nyusul. Ibunya tersenyum lega, lalu memeluk anaknya erat. Esok harinya, langit cerah seolah mendukung langkah baru Dhot. Pak Budi menyambutnya di depan ruang guru. Selamat datang, Guru Dhot, ucap Pak Budi sambil menepuk bahunya. Dhot tersenyum, lalu melangkah ke depan kelas. Di dalam sana, puluhan pasang mata anak-anak menanti sosok baru yang akan menginspirasi mereka. Dhot berdiri tegak, lalu berkata, "Nama saya Dhot. Mulai hari ini, saya akan jadi guru kalian. Kita belajar bareng, ya." Sebuah babak baru dimulai. Dhot tahu perjuangannya belum selesai. Tapi ia percaya, ini langkah awal menuju mimpi bersama. Senja memeluk rumah Kona ketika obrolan serius dimulai. Dhot dengan nada yakin menyampaikan keinginannya kepada Pak Budi. Saya ingin jadi guru di sekolah Bapak. Saya juga ingin Kona dan Peot ikut. Pak Budi menatap mereka satu persatu. Saya bangga dengan kalian. Tapi saya hanya bisa bantu satu orang dulu. Bukan karena tak mau, tapi karena sistemnya. Pelan-pelan, satu persatu. Kona dan Peot hanya tersenyum tipis. Dhot tampak tidak puas. Tapi ia mencoba mengerti. Belum sempat suasana mendingin, ponsel Dhot berbunyi. Ibunya menelepon. Dhot, pulang dulu ya. Ibu mau ngomong soal restu, katanya di telepon. Dhot langsung pamit. Di rumah, ibunya menunggu dengan wajah serius. Dhot, ibu tahu kamu ingin masuk bareng sahabatmu. Tapi cinta dan kerja itu proses. Kalau kamu bisa sabar, ibu akan restui hubungan ini. Ibu, Dhot bukan nggak mau nunggu. Tapi ini soal prinsip. Mereka teman yang selalu ada di saat Dhot jatuh. Gimana Dhot bisa berdiri sendiri, sementara mereka ditinggal? Ibunya menggenggam tangan Dhot. Kamu bisa bantu mereka nanti. Tapi mulailah dulu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dhot hanya terdiam. Ia kembali ke kamar, menatap langit-langit, memikirkan semuanya. Hatinya resah. Pagi harinya, Dhot tetap datang ke sekolah. Ia berdiri di gerbang, melihat siswa-siswa masuk dengan riang. Pak Budi datang menghampirinya. Sudah siap, Dhot? Dhot menatap gedung sekolah itu lama. Lalu ia berkata pelan, namun tegas. Maaf, Pak, saya nggak bisa. Kalau saya masuk, saya harus bawa mereka juga. Kalau enggak, lebih baik saya tetap di luar. Pak Budi tampak kecewa, namun menghormati keputusannya. Keputusan yang berat, tapi saya menghargai keberanianmu. Dhot menunduk hormat, lalu berjalan pergi. Meninggalkan kesempatan besar demi kesehatan. Di kejauhan, Kona dan Peot sudah menunggu. Mereka tak bicara apa-apa,
hanya menepuk bahu Dot sambil tersenyum. Mereka tahu, mereka punya satu sama lain. Dan itu cukup untuk saat ini. Ia masih muda, minim pengalaman, dan murid-muridnya tidak langsung menghormatinya. Tapi Dot punya satu kekuatan, semangat dan kejujuran. Setiap kali ia berdiri di depan kelas, ia selalu ingat dua hal. Wajah ibunya yang bangga dan senyum Kona serta Peot yang percaya padanya. Beberapa minggu berlalu, Dot mulai mendapat tempat di hati murid-murid. Cara mengajarnya unik, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan ia tidak pernah memandang rendah murid yang kesulitan. Suatu sore, Pak Budi menghampirinya saat Dot sedang duduk sendiri di ruang guru. "Dot," katanya sambil meletakkan map di meja. "Ada kabar baik. Posisi 1 lagi terbuka. Saya pikir ini saatnya Kona menyusul." Mata Dot langsung berbinar. Ia mengangguk cepat. "Terima kasih, Pak. Ini berarti banget." Tak lama, Kona pun mulai bergabung. Ia menjadi staf laboratorium sekaligus guru bantu. Peot, yang sempat patah semangat, kembali bersemangat melihat satu persatu impian mereka mulai nyata. Beberapa bulan kemudian, kesempatan untuk Peot datang juga. Ia menjadi pembina kegiatan ekstrakurikuler. Akhirnya, 3 sahabat itu berdiri di bawah satu atap, bukan sebagai siswa, tapi sebagai pengajar. Mereka menempuh jalan yang tidak mudah, tapi mereka melaluinya bersama-sama. Perlahan, impian yang dulu tampak berat, berubah menjadi kenyataan yang indah. Dan di antara semuanya, Ibu Dot dan Pak Budi tetap setia mendukung dari belakang. Hubungan mereka pun semakin kuat, saling menghargai dan memahami. Kadang, waktu adalah guru terbaik. Dan Dot sudah belajar bahwa menunggu bukan berarti diam, tapi bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Hari itu, Dot menolak masuk. Ia memilih pergi bersama Kona dan Peot, meninggalkan gedung sekolah yang pernah jadi mimpi masa kecilnya. Keputusan itu tidak mudah, dan malam-malam setelahnya dipenuhi tanya. "Apa aku bodoh?" gumam Dot di suatu malam. Kona menatapnya dari sisi lain meja. "Bodoh itu kalau kamu melupakan siapa kamu sebenarnya. Dan kamu nggak pernah lupa." Peot menambahkan, "Kita tetap bisa berkarya, Dots. Sekolah bukan satu-satunya jalan." Dot mulai mencari alternatif. Ia dan 2 sahabatnya memutuskan membuka kelas belajar gratis di rumah Kona, yang punya ruang belakang kosong. Mereka menyebarkan pamflet sederhana di warung, masjid, dan pasar. Hari pertama, hanya ada 3 anak, tapi mereka tetap mengajar seperti kelas besar. Hari kedua, 5 anak, lalu 10. Perlahan, kelas belajar itu tumbuh menjadi pusat belajar warga sekitar. Suatu sore, Pak Budi datang diam-diam. Ia berdiri di depan kelas kecil itu,